Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak dan Ibu Haji Sri Dodo beserta keluarga yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa menghadiri undangan Bapak Haji Sri Dodo dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya Ibu Fatma Baik atau yang biasa kita panggil dengan Ciim. Tidak ada lain di dalam memperingati 40 hari wafatnya Ciim ini kita mendoakan beliau, semoga beliau di alam kubur sekarang ini sudah mendapatkan nikmat kubur dan mudah-mudahan diampunkan semua dosanya, diterima semua amalnya sehingga nanti pada saatnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hisab yang baik dan pada gilirannya akan mendapatkan balasan yang terbaik pula dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam memperingati 40 hari wafatnya Ciim ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu hadis Rasulullah yang saya kira relatif populer ya, yang menginformasikan kepada kita bahwa yang namanya orang yang wafat ketika dikuburkan di kuburan itu kan diantarkan atau diikuti oleh 3 hal. Apa 3 hal itu? Yaitu keluarganya, ya, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Jadi ada 3 hal yang ikut mengiringkan jenazah itu adalah yang pertama keluarganya, yang kedua apa? Hartanya, yang ketiga apa? Amal. Nah kemudian Rasulullah masih melanjutkan fayarji'udnani wa yabqa wahid. Yang 2 kemudian pulang kembali. Nah yang 1 tinggal bersama si mayit maksudnya. Nah lalu Rasulullah masih menjelaskan lagi yang pulang apa? Ahlu wa malu, ya, keluarganya dan hartanya. Wayat wahid, dan yang masih tetap tinggal bersama si mayit 1, yaitu amalnya. Saya kira ini kan sudah sering kita dengar ya, sudah populer. Nah, mari kita kaji. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana kita tahu, karena orang wafat itu kan ketika mau dikuburkan boleh dikatakan merupakan saat perpisahan yang untuk selama-lamanya begitu ya. Sehingga ya pada umumnya ya keluarga itu pastilah ya itu bersedih ya, lalu kemudian pasti ya, ikut mengantar ya. Bahkan kalau boleh tidak boleh dikeluarkan dari rumah pun dibawa ke masjid atau kuburan itu kalau boleh ditahan itu, tapi kan ya tidak bisa, harus memang segera dikuburkan. Nah ketika dikuburkan dia diikutkan bersama-sama dengan orang muslim yang lain, karena memang
orang Muslim itu di antara dari sekian banyak kewajiban terhadap Muslim yang lain itu, ya kalau wafat hendaknya mengiringkan jenazahnya itu. Ya. Dan mengiringkan jenazah itu sebenarnya kalau dalam apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW itu ya sampai kubur sebenarnya. Ya, tapi pada umumnya memang kita itu ya yang dikubur itu ya tidak semuanya, sebagian. Padahal sunnahnya sampai kuburan. Ya. Bahkan Nabi itu sampai memberikan gambaran mengenai pahalanya orang yang mengantarkan jenazah. Ya, jadi kalau orang itu sampai mengiringkan jenazah sampai kuburan itu pahalanya 2 qirot. Ya. Kalau hanya sampai menyolatkan itu 1 qirot, tapi kalau sampai kuburan 2 qirot. Nah, ditanya oleh para sahabat 1 qirot itu seberapa? Ya. Sak gunung Uhud. Dapat emas sak gunung Uhud kan ya. Ya. Ya, tapi kita pada umumnya ya, saya dulu ya sering ke kubur, tapi sekarang setelah kondisinya itu ya hampir hampir bukan tidak pernah sama sekali, juga hampir tidak pernah. Kemarin waktu yang Gusti karena rencana mau dibawa ke masjid tidak jadi, ya saya terpaksa karena langsung saya kuburan ya. Tapi biasanya saya hanya sampai di masjid, saya kemudian izin mohon maaf ya saya tidak sampai kuburan karena dengan kerepotan. Tapi sekali lagi itu pahalanya besar, ya, sampai kuburan. Ya, lalu ya pastilah ya karena keluarga itu naik mobil, sebetulnya hartanya ikut mengantarkan juga kan berarti. Tapi ya sebagaimana kita tahu, sayangnya kayak apa, cintanya kayak apa, ya, yang katanya ya sehidup semati itu ya. Kan tidak mungkin kalau mudah ditumbuhi di kuburan terus-terusan dia. Ya paling banter ya kalau orang lain pulang lalu kemudian ya keluarga itu masih nunggulah lebih lama sebentar untuk mendoakan secara khusus, itu paling banter begitu ya. Tapi kemudian ya masih pulang. Ya. Mobil berapapun yang dibawa untuk mengantar itu pun juga ikut pulang. Tidak ada yang dibawa sama sekali. Yang dibawa apa? Ya hanya kain kafan itu. Masya Allah. Saya hanya pernah mendengarkan cerita yang agak ya kesungguhan di dalam tadi ya, mewujudkan janji cinta yang sehidup semati itu malah justru masih saudara saya itu di Demak sana itu, masih sesepuh saya, masih urutannya simbah saya itu saking cintanya itu saben sore itu dikunjungi kuburan ya, karena dekat ya kuburannya dengan rumah dekat itu boleh dikatakan saben sore baru sudah sepuh ya itu saking. Tapi kan kita banyak juga paling-paling ya hanya sampai kuburan tidak ikut menemani kan ya. Makanya Nabi di dalam satu hadis yang lain itu pernah Jibril menyampaikan kepada Nabi itu ya cintailah apapun yang kamu cintai, tapi ingat ya bahwa secinta-cinta apapun kamu kepada seseorang atau sesuatu pun kamu pasti akan berpisah dengannya. Oleh karena itu pesannya itu sebenarnya kita harus mencintai hal-hal yang memang tidak akan mungkin berpisah. Apa itu? Ya amal itu. Amal itulah yang akan selamanya menemani kita. Makanya kalau orang itu sebenarnya kalau mau betul-betul berpikir ya harusnya itu ya yang dicintai ya amal soleh itu, karena cinta amal soleh itulah yang akan terus kemudian akan menemani kita sampai kapanpun kita nanti. Setelah wafat sekalipun amal itu akan menemani kita. Wayat aman akan tetap aman. Nah hadis macam ini sekali lagi ini mestinya memotivasi kita untuk lebih mencintai amal soleh. Ya, dengan amal soleh itulah kemudian lalu kita di kuburan itu punya teman tadi.
teman yang menemani kita sampai kapanpun. Ya. Jadi kalau yang kita cintai yang lain, istri kita, harta kita, ya, istri sebanyak apapun, kan ada orang yang punya istri banyak ya. Harta sebanyak juga apapun, tidak ada yang dibawa kok. Nah, amal itu yang dibawa. Makanya ya, mestinya ini mendorong kita untuk betul-betul beramal soleh dengan sungguh-sungguh ketika masih di dunia. Dan nyatanya memang ya, di dalam Al-Quran itu juga diinformasikan kepada kita. Orang-orang yang nanti di akhirat itu kemudian karena tidak beramal atau setidaknya kurang beramal itu menyesal. Ya. Dan kalau sampai dimasukkan ke dalam neraka itu ya sampai teriak-teriak itu. Mohon dikeluarkan dari neraka itu. Masya Allah. Wahum yastarihuna fiha. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu berteriak-teriak di dalamnya. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, aku kalau Engkau keluarkan sekarang ini, nanti aku akan beramal soleh yang dulu ketika di dunia aku tidak melakukannya. Coba. Ya. Jadi orang yang di akhirat itu nanti itu semuanya menyesal, semuanya getun. Ya. Yang sudah beramal masih getun, kok ora biyen ngamale ora akeh, sing kurang amal getun kok yo ngamale ora akeh, sing apa meneh sing ora tahu ngamal soleh tambah getun meneh. Eksplisit, wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya. Jawabannya Gusti Allah, lha aku biyen apa kurang oleh ngeki umur kowe kuwi. Nek kowe iki iso gelem gunakake umurmu kuwi, gelem mikir, ya. Kuwi janjane kan wis cukup umurmu kuwi. Wong rasul ya wis tak kirim. Para dai ya wis sak pirang-pirang, kiai sak pirang-pirang sing dong nasihati yo dasar kowe iki ndablek kira-kira itu Gusti Allah itu kira-kira. Diwelehke kita itu. Nasi sudah menjadi bubur, raiso kembali meneh. Malahan di salah satu ayat yang lain itu lebih sedikit lagi itu. Amalnya itu bentuknya apa itu? Fa'asaddaqo. Ya. Kalau aku misalnya kok engkau beri tunda waktu atau aku beri hidup kembali, saya akan bersedekah. Ini kan luar biasa, ya. Jadi sedekah itu termasuk amal yang sangat istimewa, ya, yang diirikan oleh orang yang sudah wafat di akhirat nanti itu, ya. Yang sampai kepengen hidup kembali, pulang kembali ke dunia itu kepengen bersedekah. Masya Allah. Ya laki-laki makanya itu ya. Jadi ketika di dunia ini ya memang hendaknya kita ini betul-betul banyak beramal tadi itu, lebih-lebih bersedekah. Nah, makanya saya pernah menceritakan itu ya, ada pengusaha yang banyak bersedekah itu. Pernah ditanya oleh salah seorang atau orang lain itu, lu sampean itu kok kalau bondo kok nyah-nyoh, apa ora eman-eman, apa ora tresno mek bondomu kok mbok keke. Ya. Apa jawabannya? Lu siapa bilang saya tidak cinta dengan harta saya? Lu saya sangat cinta itu dengan harta saya ini. Justru karena saking cintanya saya kepada harta saya itulah maka harta saya itu saya sedekahkan supaya harta saya itu nanti bisa menemani terus saya sampai di akhirat. Begitu jawabannya. Masya Allah kan. Apalagi kalau sedekah jariah, ya, seperti kita itu bangun masjid, bangun panti asuhan, bangun sekolahan. Ya, kalau itu masjidnya digunakan orang, panti asuhannya terus untuk mengasuh yatim piatu, itu pahalanya terus mengalir. Ya.
Ya. Karena Nabi kita mengatakan ya, meskipun toh yang namanya kita wafat itu kemudian amalnya putus ya, yang di bawah hanya amal dan amal itu putus, tapi ada 3 hal yang masih terus mengalir itu apa? Sedekah jariyah ya. Lalu kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajar, melakukan dakwah seperti ini, kalau ini kemudian lalu diamalkan orang yang mengajarkan itu dapat pahala sebagaimana orang yang mengamalkan itu. Bukan enak sebenarnya itu. Makanya ya, orang yang berilmu yang mau menularkan ilmunya itu pahalanya besar. Tapi nanti ilmu di genggam dewe ya sudah baik berilmu tapi kurang baik kalau nggak mau membagi ilmunya, sebagaimana orang yang kaya nggak mau bagi hartanya, sama itu. Ilmu dan harta itu harus sama-sama dibagi, sama-sama di-share dengan saudara-saudara kita supaya bermanfaat bagi orang lain ya. Nah yang terakhir, anak soleh, awwaladin sholihin yad'ulah, punya anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kedua hadis ini memang harus dipahami dengan benar ya. Jadi kalau hadis yang pertama tadi itu lebih kepada memotivasi diri kita sendiri agar betul-betul sudahlah, tidak usah memikirkan doa orang lain, bantuan orang lain, amal orang lain ya. Ya kita sendiri yang menentukan, makanya kita harus menyiapkan amal sebanyak-banyak. Tapi kita sebagai seorang anak, sebagai orang muslim yang lain, kita ini wajib mendoakan orang tua kita, wajib mendoakan saudara-saudara kita. Dan itu bermanfaat doa kita itu. Kalau tidak bermanfaat, maksud diperintahkan oleh Allah. Wong kita itu sebagai seorang muslim itu diperintahkan untuk mendoakan saudara kita yang lain. Apalagi sebagai anak kepada orang tua. Itu sangat diperintahkan untuk mendoakannya itu, baik ketika masih di dunia maupun ketika sudah wafat ya. Ya, jadi artinya apa? Sekali lagi, kalau untuk diri kita sendiri, kita harus menyiapkan amal kita itu sebanyak mungkin. Jangan bergantung pada nanti didoakan apa tidak oleh orang lain. Tidak usah, kita pokoknya mikir awake dhewe saiki amal sing akeh. Tapi sebagai orang yang masih hidup ya, terhadap orang yang wafat, kita ini harus mau womo untuk mendoakan. Bahkan tidak hanya mendoakan, termasuk sedekah itu. Saya sudah pernah menyampaikan ya. Jadi yang namanya sedekah itu sekali lagi merupakan amal yang sangat direni oleh orang yang sudah meninggal. Wong sudah meninggal aja kepingin sedekah kalau hidup lagi. Dan orang yang wafat, bayangkan itu, dia itu di sana itu kepingin kalau bisa hidup mau sedekah. Loh kok lalu ada anaknya, saudaranya yang bersedekah, lalu sedekah itu pahalanya dihadiahkan kepada dia. Itu senangnya kayak apa itu yang sudah wafat itu. Lu apa bisa itu sedekah untuk orang yang sudah wafat? Hadisnya sahih. Saya tegaskan kembali. Banyak sekali hadis mengenai itu. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah wafat, apakah saya boleh bersedekah untuknya? Silahkan sedekah untuk orang tua. Maka saya mungkin sudah pernah, bahkan mungkin tidak hanya sekali 2 kali, ya, mengajak ya. Kalau kita sebagai orang yang masih hidup ya, yang kalau seandainya diberi kelebihan rezeki itu ya, jangan pelit-pelit untuk bersedekah atas nama orang tua kita ya, untuk simbah kita ya. Jangan hanya untuk niat kita sendiri, kita niatkan betul ini untuk memang sebagian untuk orang-orang yang sudah wafat. Nah, kalau saya menyampaikan ini sekarang itu, ini mumpung relevan ya dengan apa? Dengan apa Pak Murtomo? Tahlil masal ya. Tahlil masal itu kan biasanya kita
menghimpun sodakoh ya. Jadi sekali lagi tahlil masal itu jangan difahami sebagai lundungan, kok bayar? Bukan bayar itu ya. Ya memang ada praktek-praktek tertentu di tempat-tempat tertentu itu untuk didoakan satu orang lalu 1.000 atau 10.000 atau 100.000. Lah itu lalu kesannya itu kan lalu kemudian loh. Tapi sebenarnya bukan itu konteksnya ya. Masjid kita makanya tidak pernah menyebut seperti itu. Kita itu ya sodakoh ya. Meskipun konteksnya tahlil masal untuk mendoakan orang tua. Tapi dalam rangka bukan membayar itu bukan, itu sodakoh. Difahami sebagai sodakoh. Nah kalau sodakoh sekali lagi makanya tadi itu ya. Jangan kemudian eman-eman lalu. Untuk orang tua kita, untuk sodakoh, untuk atas nama orang tua kita kok eman-eman itu kan ya kurang pas sebenarnya ya. Nah, ini mudah-mudahan dipahami dalam konteks ini, mudah-mudahan ya. Jadi sekali lagi tidak kok itu bayar itu bukan, jangan sampai salah kita. Ya, jadi kita kalau misalnya mengisi itu niatkan itu sedekah ya. Boleh untuk bapak sendiri, boleh untuk ibu sendiri, boleh. Tapi kalau diniatkan itu untuk orang tua kita pahalanya itu wah betapa itu senangnya orang tua kita itu. Ya Allah dikirimi sedekah dari anak-anaknya itu. Ya, termasuk doa itu, ya. Termasuk ya bacaan kalimat-kalimat thayyibah ini. Ini kan sedekah juga. Ya. Sedekah ya. Pak Wid misalnya Bu Wid ini menyediakan minuman ya, makanan sedekah ini diniatkan sedekah ya. Diniatkan sedekah untuk cikin mudah-mudahan ini juga berpahala ya, sehingga bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Termasuk bacaan-bacaan tadi karena Nabi kita mengatakan jelas kok likulli tasbihatin sedekah. Tasbih itu sedekah, likulli tahlilatin sedekah, setiap bacaan tahlil itu sedekah, likulli tahmidatin sedekah, bacaan hamdah itu sedekah. Ya. Pokoknya kalimat-kalimat thayyibah itu sedekah. Tapi kemudian jangan kemudian jadi Pak Solihan tasbih sedekah, hamdalah sedekah, ya. Takbir sedekah. Ono sedekah nganggo alhamdulillah wae, sedekah nganggo subhanallah wae. Ya, tidak salah, tapi itu yo jangan hanya itu ya, begitu ya, jangan hanya itu. Jangan hanya itu. Baik ya, saya kira itu ya. Jadi mudah-mudahan kita ini semua dengan hadis yang tadi saya sampaikan pada bapak tadi itu dari ibu tadi itu mendorong kita untuk giat beramal di dunia ini dalam rangka untuk mempersiapkan kematian kita yang memang saya kira tidak lama lagi lah kita ini. Ya. Kemarin saya kaget ada sahabat saya dosen Undip yang wafat ya, masih muda ya. Tanggal 14 Februari yang lalu itu saya membaca status dia di Facebook. Hari kedua isoman, ya. Menunya jahe, minuman jahe, lalu campur serai apa wah segar. Ya gitu anunya itu itu. Ya semuanya mendoakan kan. Lalu saya nggak dengar kabarnya. Nah kemarin pulang dari masjid Bu Eni, Mas Aniruddin wafat, kaget saya, masya Allah. Jadi apa jenenge? COVID sekarang nggak bahaya kok, ternyata juga ada yang kemudian sampai wafat. Ternyata ada penyakit yang lain yang kemudian muncul ketika setelah itu. Masih muda, masih. Jadi sekali lagi kita tidak boleh kemudian del-delan ya. Wah COVID sekarang ringan, jadi nggak usah khawatir, ya nggak begitulah ya. Jadi nggak boleh begitu ya. Karena Allah itu kalau sudah berkehendak itu apa saja bisa terjadi. Ya, kita tetap waspada ya bahwa menurut informasi yang kita dapat bahwa Omikron sekarang memang meskipun penularannya cepat tapi tidak begitu bahaya ya, alhamdulillah ya. Tapi kita tetap harus waspada dan
segala kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi kita lebih bersiap-siap di dalam beramal supaya amal kita itu ya nanti bisa menemani kita di alam akhirat nanti. Ya, di satu sisi kita yang masih hidup ini sekali lagi jangan pelit-pelit di dalam rangka memberikan manfaat bagi saudara kita yang sudah wafat, yaitu dengan mendoakan, ya, dengan bersedekah atas nama dia yang itu insya Allah bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sudah wafat. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hak syafa'il ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.